Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita sampai kepada fasal kelima daripada kitab Tauhid Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau menyatakan bayanu haqiqati kulli minal jahiliyah wal fisq al fisq wad ad-dalalatu ar-riddatu aqsamuha ahkamuha. Keterangan tentang hakikat dari perkara-perkara, yakni istilah-istilah dalam syariah. Setelah kita mempelajari asyirik, al-kufur, an-nifaq, sekarang masuk kepada istilah-istilah lainnya, yaitu al-jahiliyah. Apa itu al-jahiliyah? Al-fisq, kefasikan, ad-dalal, kesesatan, ar-riddah, kemurtadan, aqsamuha, macam-macamnya, ahkamuha, dan hukum-hukumnya. Kita masuk kepada istilah al-jahiliyah. Apa itu al-jahiliyah? Berkata beliau, hiyal halu, ia adalah keadaan allati kanat 'alaihal arabu qabla al-islami, yang dulunya, kanat 'alaiha, dulunya, pada keadaan itu, atas keadaan itu, orang-orang Arab qabla al-islam, sebelum Islam, minal jahli billahi wa rusulihi wa syara'i'id dini, yaitu keadaan mereka dalam ketidaktahuan, al-jahl, ketidaktahuan tentang Allah, juga tentang rasul-rasulnya, dan tentang syariat-syariat agama. Di samping ketidaktahuan tentang masalah-masalah ini, juga wal mufakharati, dan di masa jahiliyah itu munculnya al-mufakharah, berbangga-bangga, bil ansab, dengan nasab, keturunan, wal kibri wat tajabburi, dan kibir, kesombongan, dan tajabbur, kemegahan, wa ghairi dzalika,
dan yang lain-lain daripada itu. Ini jahiliyah, diistilahkan masa jahiliyah di halaman 19. Al-jahiliyah itu, kata beliau, nisbatun ilal jahli, dinisbahkan kepada al-jahl, kebodohan. Al-jahl itu sendiri maknanya ialah alladzi huwa adamul ilmi atau adamu ittiba'il ilmi. Jahiliyah itu, al-jahl itu, kebodohan itu ialah adamul ilmi, ketidakadaan ilmu, atau ketidakadaan ittiba'il ilmi, semangat untuk mengikuti ilmu. Tidak ada semangat untuk mengikuti ilmu. Itu adalah al-jahl. Qala Syekhul Islam bin Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fa inna man lam ya'lamil haqqa, karena sesungguhnya kata beliau, siapa yang tidak mengetahui al-haq, tidak mengetahui kebenaran, fahuwa jahilun jahlan basita, maka dia itu adalah bodoh dengan kebodohan yang basita, kebodohan yang ringan. Fa ini i'taqada khilafahu, kalau dia meyakini yang selain kebenaran, fahuwa jahilan jahlan murakkaba, maka dia itu adalah jahil, bodoh dengan kebodohan yang murakkab, yang berlapis. Jadi jahil itu ada dua macam. Pertama, jahlun basit. Jahlun basit yaitu kebodohan yang ringan. Bagaimana kebodohan yang ringan? Yaitu yang tidak tahu ilmu, tidak tahu kebenaran. Kalau orang tidak tahu kebenaran, diajari kebenaran, ya selesai, akan menjadi tahu kebenaran, sehingga teratasilah kejahilannya. Karena kejahilannya jahlun basit, kebodohan yang ringan. Tapi yang kedua ini yang lebih berat, jahlun murakkab, yaitu orang yang bukannya tidak tahu kebenaran tetapi meyakini sesuatu yang selain kebenaran, atau parahnya dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Bukannya tidak tahu kebenaran tetapi meyakini selain kebenaran. Jadi memang tidak mau kebenaran. Bukan tidak tahu kebenaran tapi tidak mau kebenaran.
Nah, ini yang sulit. Sudah dia tidak tahu kebenaran itu adalah jahil, ditambah lagi tidak mau menerima kebenaran. Lebih parah lagi. Fa in qala khilafal haqqi, kalau seorang itu menyatakan pernyataan yang menyelisihi kebenaran dalam keadaan aliman bil haqqi, dalam keadaan dia mengerti kebenaran, au ghaira alimin, atau dalam keadaan tidak mengerti kebenaran, fa huwa jahilun aidha, maka dia adalah orang yang jahil pula. Mengerti kebenaran tapi tidak mengucapkan kebenaran itu, atau mengerti kebenaran atau orang yang tidak mengerti kebenaran dan dia mengucapkan selain kebenaran itu, jahil juga. Fa idza tabayyana dzalika, maka kalau sudah jelas demikian makna daripada jahl, dan jahiliyah itu diambil dari asal kata jahl. Kalau sudah jelas demikian, fannasu qabla bi'tsatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka manusia sebelum diutusnya Rasul, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanu fi jahiliyatin mansubatun ilal jahl, mereka di dalam kondisi jahiliyah. Jahiliyah itu mansubah ilal jahl, dinisbahkan kepada jahl. Benar-benar manusia di zaman itu dalam kondisi jahl. Fa inna ma kanu alaihi minal aqwal wal a'mali, karena dulu mereka itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal aqwali, baik dalam bentuk perkataan, wal a'mal, maupun dalam bentuk perbuatan, innama ahdatsahu lahum jahil, diucapkan semuanya itu dan diperbuat semuanya itu dalam keadaan mereka itu jahil. Wa innama yaf'aluhu jahilun, mereka lakukan perbuatan-perbuatan dalam keadaan mereka jahil. Wa kadzalika kullu ma yukhalifu ma jaa bihil mursaluna, demikian pula semua yang menyelisihi apa yang telah datang dengannya para rasul-rasul, min yahudiyatin wa nasraniyatin, dalam bentuk Yahudiyah dan Nasraniyah. Ini yukhalifu, menyelisihi. Yahudiyah dan Nasraniyah, agama Yahudi dan agama Nasrani, menyelisihi apa yang telah dibawa oleh para rasul-rasul sebelumnya. Semuanya itu fahuwa jahiliyatun, juga adalah jahiliyah, karena menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul. Wa tilka kanatil jahiliyatul ammah, dan di masa seperti itu adalah yang ada al jahiliyatul ammah, jahiliyah yang meliputi seluruhnya, seluruh dunia. Ya. Fa amma
ba'da ba'thir rasuli sallallahu alaihi wasallam, adapun keadaan setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad takunu fi Misrin duna Misrin. Bisa jadi jahiliyah itu ada di satu negeri dan tidak terdapat di negeri yang lain. Jadi jahiliyah setelah diutusnya Rasul sudah tidak ada jahiliyah dalam artian menyeluruh. Tetapi mungkin jahiliyah itu terdapat di satu tempat tapi tidak terdapat di tempat lainnya. Kama hiya fi daril kuffari, seperti contohnya ialah jahiliyah yang ada di negeri orang-orang kafir. Ketidaktahuan tentang al-haq meliputi penduduk negeri-negeri itu. Wa qad takunu fi syakhsin duna syakhsin, dan bisa jadi jahiliyah itu terdapat pada seseorang, satu individu, dan tidak terdapat pada individu yang lainnya. Karrajuli qabla an yaslama, seperti seorang sebelum masuk Islam, fa innahu fi jahiliyatin, maka dia dalam keadaan dalam keadaan jahiliyah. Wa in kana fi daril Islam, walaupun dia di negeri Islam. Fa amma fi zamanin mutlaq, adapun di masa mutlak seluruhnya, fala jahiliyata ba'da mab'athi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jahiliyah lagi setelah mab'ath, setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak ada jahiliyah lagi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian tidak ada lagi jahiliyah yang mutlak, yang seluruhnya. Jadi kalau dibilang jahiliyah Qarnul Ishrin itu enggak tepat. Jahiliyah abad ke-20 seperti istilahnya siapa? Muhammad Qutub. Ini enggak tepat. Sebab sudah tidak lagi jahiliyah itu dalam pengertian mutlak. Yang ada ialah di sebagian negeri tetapi tidak terdapat di negeri yang lain, di sebagian orang tapi tidak pada orang yang lain, sehingga tidak dinamakan jahiliyah secara mutlak. Nah, kata beliau, tidak bisa setelah diutusnya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam dinamakan masa jahiliyah. Mengapa? Fa innahu la tazalu min ummatihi, karena tidak akan hilang dari umat beliau ta'ifatun, sekelompok dari umat beliau, dhahirina 'alal haqqi ila qiyamis sa'ah, yang akan terus-menerus menampakkan al-haq sampai hari kiamat. Ya. Sehingga tidak ada jahiliyah, masa jahiliyah lagi secara mutlak. Karena akan terus-menerus ditampakkan oleh Allah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ta'ifah mansurah, sekelompok orang yang ditolong oleh Allah, yang zahirina alal haq, yang terus-menerus menampakkan al-haq sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat itu maksudnya sampai mendekati kiamat.
Wal jahiliyatul muqayyadatu, adapun jahiliyah muqayyadah, tertentu, dalam pengertian tertentu, tidak mutlak. Qad tujadu fi ba'dhi diyaril muslimina, kadang-kadang terdapat pada sebagian negeri-negeri muslimin. Wa fi katsirin minal ashkhasil muslimin, dan kadang terdapat pada banyak orang-orang muslimin. Kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah, 4 perkara terdapat pada umatku daripada perkara-perkara jahiliyah. Disebutkan dalam hadis ini apa 4 perkara yang dari perkara-perkara jahiliyah itu. Pertama, al-fakhru bil ansab, berbangga-bangga dengan nasab. Wa ta'nu fil ansab, mencerca nasab, menghinakan nasab orang lain. Wal istisqa'u bin nujum, dan minta hujan dengan minta kepada bintang-bintang tertentu. Yang keempat, wan niyahah, meratapi orang mati dengan upacara ratap tangis. Ya. Ini dikatakan oleh Nabi, 4-4-nya ini ada pada umatku. Wa qala li Abi Dzarrin, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Abu Dzar, ketika Abu Dzar memanggil Bilal bin Abi Rabah, ya ibna Aswad, wahai anaknya orang hitam. Marah Rasulullah dengan panggilan itu, sehingga Rasulullah menyatakan kepada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah, wahai Abu Dzar, engkau ini orang yang pada dirimu ada akhlak jahiliyah. Jadi akhlak jahiliyah ada pada orang-orang tertentu dari umat beliau, ada pada kelompok-kelompok tertentu pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mutlak tidak. Kalau dikatakan mutlak seluruhnya tidak. Wa nahwa dzalika, dan yang semisal itu. Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dinukil ini sampai di sini, intaha sampai di sini dari kitab Iqtidha' Shiratal Mustaqim. Kata Syekh Saleh, wa mulakhasu dzalika, dan ringkasan dari keterangan tersebut ialah annal jahiliyata, bahwa jahiliyah itu, al-jahiliyah itu nisbah ilal jahl, ialah dinisbahkan kepada al-jahl, dan al-jahl itu wa huwa adamul ilmi, ialah ketidakadaan ilmu, wa annaha tanqasimu ila qismaini, dan jahiliyah itu terbagi pada 2 bagian.
Awalan, bagian pertama daripada jahiliyah jahiliyatul ammah. Jahiliyah yang ammah, meliputi semuanya. Semua negeri, semua bangsa, semua manusia. Yang tidak cuma 1-2 saja dari mereka. Wahia makana qabla mab'athir rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu keadaan sebelum diutusnya, qabla mab'ath, sebelum diutusnya ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad intahat bi bi'tsatihi. Al-jahiliyah al-'ammah ini telah selesai dengan diutusnya beliau. Ya, al-jahiliyah al-'ammah sudah tidak ada lagi dengan diutusnya beliau. Tsanian, yang kedua dari bagian jahiliyah ialah jahiliyatun khassah. Jahiliyah dalam makna khusus. Khususnya bagaimana? Bi ba'did duwali, terdapat di sebagian negeri-negeri. Wa ba'dil buldani, bi ba'did duwal, terdapat di sebagian negara-negara. Wa ba'dil buldan, dan terdapat di sebagian negeri-negeri. Wa ba'dil ashkhas, terdapat pula di sebagian orang-orang. Wa hadhihi la tazalu baqiyah. Jahiliyah dalam artian khassah, dalam artian khusus ini terus ada, baqiyah, sampai ada sampai sekarang. Wa bihadza, dengan keterangan ini, yattadhihu, telah jelaslah, khata'u man yu'ammimunal jahiliyata fi hadzal zamani, salahnya orang yang yu'ammimun, mengumumkan al-jahiliyah di zaman ini. Fayaqulun, sehingga mereka mengatakan jahiliyatu hadzal qarn, jahiliyah di abad ini. Nah, ini salah. Kalau jahiliyah di abad ini berarti seluruhnya jahiliyah, dan itu tidak ada lagi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ta'mimu, adapun mana tadi? Wa ma syabaha dzalika, dan yang semisal itu, wasawabu ayyuqala, yang benar ialah kalau dikatakan jahiliyatu ba'du ahli hadzal qarn au ghalibu ahlu hadzal qarn. Yang benar ialah kalau dikatakan jahiliyah terdapat pada sebagian ahli hadzal qarn, sebagian orang-orang di abad ini, atau pernyataan jahiliyah ghalib, yakni mayoritas, terdapat pada mayoritas orang-orang di zaman ini, meliputi mayoritas orang-orang di zaman ini. Itu betul. Wa amma ta'mimu, adapun diumumkan seluruhnya, jahiliyah di abad ini diumumkan begitu, fala yasihhu, tidak benar yang demikian. Wala yajuzu, dan tidak boleh mengumumkan demikian. Li'annahu bi bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, zalatil jahiliyatul ammah, maka hilanglah al-jahiliyah al-ammah. Sebab setelah diutusnya beliau,
itu terus akan ada at-taifah al-mansurah. Kalau diumumkan maka berarti termasuk pula at-taifah itu tadi, kelompok itu tadi yang diberitakan oleh Nabi itu. Padahal Nabi memberitakan apa? Kelompok itu dhahirina alal haq, selalu menampakkan al-haq. Berarti tidak jahil mereka. Nah, kalau menggolongkan mereka dalam kategori jahil atau jahiliyah, nah ini berarti satu perbuatan yang salah. Tsanian, yang kedua, al-fisqu, kefasikan. Al-fisqu lughatan al-khuruju. Al-fisqu secara bahasa artinya ialah al-khuruj, keluar. Wal muradu bihi syar'an, adapun yang dimaukan dengan pengertian al-fisqu secara syariah adalah al-khuruju an ta'atillah, keluar dari kewajiban taat kepada Allah. Wa huwa yushmilul khuruj al-kulli, yaitu meliputi pengertian al-khuruj al-kulli, keluar dari ketaatan pada Allah secara total. Fayuqalu lil kafiri fasiqun, sehingga dikatakan kepada orang kafir itu fasik. Mengapa? Karena dia keluar dari ketaatan pada Allah secara total. Wal khurujul juz'i, adapun keluar dari ketaatan pada Allah juz'i, pada sebagiannya, fayuqalu, maka dikatakan yang demikian itu lil mu'min, kepada orang mukmin, al murtakib li kabirah min kabairidz dzunub, yang melanggar atau menjalankan dosa besar daripada dosa-dosa besar. Al-kabirah, dosa besar, min kabairidz dzunub, dari dosa-dosa besar. Dikatakan kepada orang mukmin yang melakukan perbuatan dosa besar itu dikatakan fasik. Ya. Orang kafir dikatakan fasik. Orang mukmin yang berbuat maksiat dikatakan pula fasik. Tetapi beda hukumnya. Fasik dalam artian kafir itu ialah al-khuruj al-kulli, keluar dari ketaatan secara total. Fasik pada orang mukmin ialah dikatakan al-khuruj al-juz'i, ya, yaitu mukminun fasiqun, mukmin yang fasik. Fal fisqu fisqan, maka kefasikan itu ada dua macam. Fisqun yunqilu anil millati wa huwal kufru, kefasikan yang memindahkan, mengeluarkan orang dari agama, yaitu al-kufur, kekafiran. Fayusammal kafir fasiqan, maka dinamakanlah orang kafir itu dinamakan dengan fasik. Faqad dzakarallahu iblis, dan Allah telah menyebutkan tentang iblis. Faqal, Allah menyatakan fafasaqa an amri rabbih, telah berbuat fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah secara total. An amri rabbih, dari perintah Tuhannya. Iblis dinamakan fasik dalam keadaan iblis adalah kafir. Wa kana dzalikal fisqu minhu kufran, kefasikan iblis di sini ialah kekafiran.
Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru, dan adapun orang-orang yang berbuat fasik, maka tempatnya ialah di neraka, tempat kembalinya ialah di neraka. Yuridu al-kuffara, yang dimaukan orang yang berbuat fasik di ayat ini ialah kuffar, orang-orang kafir. Dalla ala dzalika, yang menunjukkan kepada pengertian demikian ialah dalam ayat selanjutnya, yaitu surat As-Sajdah ayat ke-20, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha, setiap mereka itu ingin keluar dari neraka itu, u'idu fiha, mereka dikembalikan pada neraka itu. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, rasakanlah azab api neraka yang kalian telah mendustakannya. Ya. Jadi surat As-Sajdah ayat ke-20 ya, memberitakan tentang orang fasik itu masuk neraka. Sedangkan surat An-Nur ayat ke-4 memberitakan mereka itu kalau setiap mau keluar dari api neraka dikembalikan padanya. Mengapa? Karena mereka mendustakan adanya mendustakan adanya neraka. Siapa yang mendustakan adanya neraka? Ya kafir. Nah, berarti fasik yang dimaksud di sini ialah fasik dalam artian kafir. Wa yusammal 'asi minal muslimina fasiqan, dan dinamakan orang yang berbuat maksiat dari kaum muslimin dinamakan pula fasik. Walam yukhrijhu fisquhu minal islami, tetapi tidak mengeluarkan perbuatan kemaksiatannya, kefasikannya itu dari Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walladzina yarmunal muhsanati, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang muhsanat, wanita-wanita yang telah menikah dari muslimin, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak mendatangkan 4 saksi. Siapa yang menuduh, melaporkan ke polisi adanya seorang wanita yang telah menikah, wanita muslimah dituduh berzina, tetapi ketika dimintai 4 saksi tidak bisa mendatangkan 4 saksi, fajliduhum thamanina jaldatan, maka cambuklah orang yang menuduh ini dengan 80 kali cambuk. Wala taqbalu lahum syahadatan abadan, dan jangan kamu terima persaksiannya selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka itu adalah orang-orang fasik. Nah, orang yang berbuat dengan perbuatan apa? Menuduh wanita muslimah berbuat zina dan tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka dikatakan oleh Allah di sini faulaika humul fasiqun. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Dan barang siapa yang menunaikan amalan haji,
Fala rafatha, maka tidak boleh berkata dengan kata-kata kotor. Wala fusuqa, dan tidak boleh berbuat kefasikan. Wala jidala fil haji, dan tidak boleh berdebat, berkelahi di dalam keadaan sedang menunaikan manasik haji. Wa qala al-ulama'u fi tafsiril fusuq huna, dan berkata para ulama tentang pengertian fusuk di ayat ini, huwal ma'asi, adalah perbuatan kemaksiatan. Contoh lainnya, Allah menyebutkan perbuatan dosa besar sebagai fasik, orang muslim yang melakukan perbuatan dosa besar sebagai fasik, ialah seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, bila datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa satu berita, maka telitilah berita itu. Sebab kalau kamu tidak teliti berita itu, engkau akan menimpakan satu hukum kepada orang lain, satu kaum, dalam keadaan tidak tahu, sehingga jadilah akibat perbuatanmu itu engkau menyesal. Ya. Ayat ini turun berkenaan dengan kejadian yang dilakukan oleh utusan Rasul, utusan Nabi Muhammad SAW, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth diutus oleh Nabi untuk mengambil kewajiban zakat, penarikan zakat dari satu kabilah di kampung tertentu. Ketika Uqbah ini mendekati kampung itu, dilihat oleh Uqbah orang bergerombol di depan kampung. Langsung dari jauh dia menyimpulkan, wah, ini bergerombol mau menyerang saya ini. Balik. Terus nyampaikan kepada Nabi kesimpulannya, bukan menyampaikan kepada Nabi berita apa yang dia lihat, tapi kesimpulannya. Ya Rasulullah, mereka mau menyerang saya. Coba seandainya dia sampaikan kesimpulan, ya Rasulullah, saya lihat mereka bergerombol di depan kampung, kan selesai. Tapi yang disampaikan justru kesimpulannya. Ya Rasulullah, mereka akan menyerang saya ketika saya sudah mendekat kampung itu. Nah, Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat itu marah dan menyiapkan pasukan untuk menggempur penduduk kampung itu. Tapi kemudian disebutkan sempat mengutus Khalid bin Walid untuk mengintai kampung itu. Menjelang subuh Khalid bin Walid mengintai kampung itu. Sampai terbit fajar dinanti oleh Khalid bin Walid di pinggir kampung itu. Ternyata azan subuh. Loh, ini bagaimana? Balik Khalid bin Walid menyampaikan laporannya, kami mendengar azan subuh. Nah, terus turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Diperintahkan untuk tabayyun. Orang yang membawa berita dengan hanya berdasarkan kesimpulan saja, itu namanya fasik. Ya, bukan kafir. Fasik yang ini bukanlah kafir, tetapi orang yang berbuat kefasikan, yaitu berbuat dosa besar dengan memberitakan tentang satu kaum
kesimpulan. Nah, akhirnya ternyata penduduk kampung itu mengirim utusan menghadap Nabi. Ketemu Rasulullah SAW menghadap beliau. Ya Rasulullah, mengapa utusanmu yang telah sampai beritanya kepada kami akan datang, kami setelah tahu dia mendekat kampung kami pun bergerombol untuk memberikan sambutan besar-besaran kepada utusanmu. Ternyata begitu dekat dengan kami, lari dia. Nah coba, kan bahaya sekali kesimpulan itu, sampai bisa menimbulkan penghalalan darah, darah muslimin, menumpahkan darah muslimin bisa-bisa. Tapi karena Rasulullah itu maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan, itu turun ayat untuk menjaga beliau, jangan sampai terjatuh pada kesalahan. Iya. Nah begitulah. Jadi Allah menggunakan istilah fasik pada orang kafir dan juga pada orang muslim. Nah di situ makanya hati-hati kita memahami istilah itu yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Selanjutnya yang ketiga, tsalitsan ad-dhalalu. Ad-dhalal, kesesatan. Ad-dhalalu secara bahasa maknanya ialah al-udulu 'anit tariqil mustaqimi. Al-udul, menyebal, keluar dari at-tariq al-mustaqim, dari jalan yang lurus. Wa huwa diddul hidayah. Dan ad-dhalal itu lawan daripada al-hidayah. Qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi menyatakan, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Surat Al-Isra ayat ke-15. Man ihtada, siapa yang telah mendapatkan petunjuk, fa innama yahtadi li nafsihi, dia mendapatkan petunjuk, kegunaannya, kemaslahatannya untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla, dan barang siapa yang sesat, lawan dari ihtada, dhalla, maka sungguhnya dia menyesatkan dirinya sendiri. Jadi di ayat ini dhalla lawan daripada al-hidayah, ya. Wad-dhalalu yutlaqu ala iddati ma'anin, dan dhalal itu diistilahkan, dipakai dengan nama itu untuk menamai beberapa makna, mengandungi beberapa makna. Awalan, pertama, fataratan yutlaqu alal kufri, dhalal kadang-kadang dinamakan kepada perbuatan kufur. Qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surat An-Nisa ayat ke-136. Barang siapa yang kufur, mengingkari Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasul-rasulnya dan hari akhirat, maka dia dikatakan oleh Allah apa? Dhalla, telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi di ayat ini al-kufur diistilahkan atau dinamai oleh Allah dhalla. Tsanian,
Yang kedua, wa taratan yutlaqu ala syirki. Kadang-kadang dhalla diistilahkan kepada perbuatan sebagai nama bagi perbuatan syirik. Qala ta'ala, wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida juga. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia sungguh telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Surat An-Nisa ayat ke-116. Ini Allah menamakan perbuatan syirik dengan dhalla. Nah. Tsalitsan, yang ketiga, wa taratan yutlaqu 'alal mukhalafati allati hiya dunal kufri. Kadang-kadang diistilahkan, dipakai nama dhalla itu 'alal mukhalafah, terhadap perbuatan menyelisihi syariah yang di bawah kufur, artinya tidak sampai pada kufur, kurang dari kufur. Kama yuqalu al-firaqud dhallah al mukhalafah, seperti dikatakan al-firaqud dhallah, firqah-firqah yang dhallah, yang sesat. Tidaklah mesti kalau dikatakan firaqud dhallah, firqah-firqah yang dhalal, yang sesat, itu berarti kafir. Tidaklah mesti dikatakan kafir kalau dikatakan dhalal. Ya, sebagian mereka atau banyak dari firaqud dhallah, firqah-firqah, kelompok-kelompok yang dhalal, yang sesat itu, sebagian besarnya ialah masih dalam dalam batas kemusliman. Dhallah di sini ialah al-mukhalafah, menyelisihi sunnah, yaitu bid'ah. Rabi'an, yang keempat, wa taratan yutlaqu 'alal khata'i. Kadang-kadang dhalal itu diistilahkan kepada al-khata', kesalahan. Wa minhu qaulu Musa alaihi salam. Dari makna yang keempat ini ialah omongan Nabi Musa alaihi salam sebagaimana yang dinukil oleh Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-20. Dikatakan di sini bahwa Musa menyatakan fa'altuha idzan wa ana minadh-dhalin. Kalau aku lakukan kesalahan itu, maka berarti aku minadh-dhalin, termasuk dari golongan orang-orang yang sesat. Salah maksudnya. Dhalin, orang-orang yang salah, berbuat salah. Ya. Khamisan, yang kelima, wa taratan yutlaqu 'alan nisyani. Kadang-kadang diistilahkan perbuatan itu kepada perbuatan nisyan, lalai. Diistilahkan pula sebagai dhalal. Wa minhu qauluhu ta'ala, dalam makna ini ialah firman Allah Ta'ala sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat ke-282, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Persaksian itu dalam pengadilan, kalau satu lelaki itu bisa digantikan dua perempuan. Kenapa? Nah, disebutkan oleh Allah antadilla, dhal, kesalahan. Apabila seorang ihdahuma, salah seorang dari dua wanita itu, tadilla, yaitu salah, perbuatan salah, diistilahkan oleh Allah di sini apa? Dhal. Ya, dhalal. Ya. Apabila salah satu dari dua wanita yang menjadi saksi itu bersalah dalam persaksiannya, fatudzakkira ihdahumal ukhra, sehingga yang lainnya, wanita yang lainnya bisa mengingatkan kesalahan itu.
Jadi diistilahkan di sini dhalal dalam arti makna salah. Sadisan, yang keenam, wa yutlaqu dhalalu 'ala ad-dhiya'i wal ghibah. Wal ghaibah, bukan ghibah, wal ghaibah. Dan diistilahkan dhalal ialah kalau hilang, sesuatu yang hilang, atau ghaibah, tidak terlihat, tidak kelihatan, menghilang. Seperti wa minhu dhalatul ibil, onta itu hilang. Nah, itu juga dhalal. Jadi maksudnya Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan di sini beberapa makna daripada dhalal untuk memberi peringatan, hati-hati. Jangan sampai kamu mengambil satu ayat atau satu hadis yang di situ membawakan keterangan memakai kalimat dhalal, sesat, terus kamu langsung ambil dengan pemahaman kamu sendiri, atau mengambil omongan ulama, menukil omongan ulama yang di situ ada kalimat dhalal, memakai kalimat dhalal, terus kamu ambil saja begitu, terus kamu hantamkan dengan kamu tidak mengerti apa yang dimaksud kalimat itu. Nah, itu hati-hati, berbahaya. Ternyata bahwa dhalal itu ada 6 makna, ya, yang satu dengan lainnya saling berbeda. Oleh karena itu harus merujuk kepada bimbingan ulama untuk memahami semua itu. Ada setumpuk pertanyaan. Kata penanya, bagaimana hukumnya menikahi wanita kafir seperti Hindu atau Buddha? Haram. Yang dibolehkan pria muslim menikahinya yaitu wanita ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Kalau selain itu haram, kecuali kalau dia mau masuk Islam baru dinikahi. Menikahi wanita ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, itu pun dengan ketentuan-ketentuan. Bahkan para ulama menyatakan bolehnya menikahi ahlul kitab itu, sebagian ulama mengatakan ialah kalau di negeri Islam. Di negeri Islam yaitu negara yang memberikan kepastian perlindungan undang-undang bahwa anak-anaknya nanti adalah menurut undang-undang ikut bapaknya, ikut agama bapaknya. Kalau menikahi wanita ahlul kitab di negara yang tidak memberi perlindungan kepada anak-anaknya itu, ya tidak boleh, karena mengandung bahaya, mafsadah. Nah, karena nanti anak-anaknya jadi kafir, ikut ibunya. Nah, jadi kebolehannya ialah kalau di negara Islam atau negara yang memberi perlindungan hukum kepada anak-anaknya. Apakah haram jika kita menyanyi tanpa musik yang nyanyian itu diperuntukkan diri sendiri? Ya, asal nyanyiannya itu tidak mengandung fusuk, kefasikan. Nah, maka boleh. Kata penanya, ada hadis yang mewajibkan baiat. Apakah hadis itu sahih dijadikan dalil? Bagaimana cara baiat di saat tidak ada kekhalifahan?
Apakah Arab Saudi bisa dikatakan kekhalifahan Islam? Hadis yang mewajibkan baiat itu jelas adanya. Man mata walaisa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah, kata Nabi. Di dalam Sahih Muslim hadis ini diriwayatkan. Siapa yang mati dalam keadaan tidak diikat oleh baiat lehernya, maka dia mati dengan mati jahiliyah. Mati jahiliyah itu mati seperti keadaan orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kondisinya tidak ada pemerintahan. Seperti itu. yakni mati dalam keadaan dosa besar, membawa dosa besar. Ya. Artinya bagaimana? Siapa yang mati dalam keadaan tidak menyatakan taat kepada pemerintah, satu pemerintah dari pemerintah muslimin, kondisinya dalam keadaan tidak terikat dengan pemerintah muslimin, ya, dalam keadaan memberontak, posisinya memberontak kepada pemerintah itu, maka dia mati jahiliyah, mati membawa dosa besar. Jadi baiat itu diberikan kepada penguasa muslim, ya. Kata penanya, bagaimana cara baiat di saat tidak ada kekhalifahan? Ya, baiat kepada penguasa muslim, tidak mesti kepada khalifah. Sebab hadisnya umum. Perintah baiat kepada penguasa itu umum, tidak ditentukan hanya kepada khalifah saja. Dan baiat itu ialah menyatakan janji ketaatan untuk mentaati penguasa itu di dalam penguasa tersebut menjalankan syariat Allah, ya, menjalankan Alkitab was sunnah. Lah kalau nggak ada yang kayak gitu, ya nggak usah baiat, kan beres. Pertanyaannya, kalau nggak ada, ya nggak usah baiat. Ya, seperti adanya perintah dalam Al-Quran was sunnah untuk kita menunaikan ibadah haji. Lah bagaimana kalau nggak ada kendaraan ke sana, Ustadz? Ya nggak usah berangkat, kan beres. Karena memang nggak mampu, beres, sudah selesai. Jawabannya gitu. Nah, apakah Arab Saudi bisa dikatakan kekhalifahan Islam? Tidak bisa dikatakan. Tetapi pemerintah Islam. Mengapa kok tidak bisa dikatakan kekhalifahan Islam? Karena kekhalifahan Islam itu ialah, namanya khalifah itu Quraisy, harus Quraisy. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menyatakan al-a'immatu min Quraisy. Pimpinan, penguasa Islam itu dari Quraisy. Dalam Sahih Bukhari. Nah, karena Saudi, pemerintah Saudi itu Al-Saud itu Bani Qahtan, bukan Quraisy. Maka mereka menamakan dirinya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Bukan khilafah Islamiyah. Tapi kalau Kesultanan Jogja mengatakan khilafah Islamiyah, iya kan? Sultan Hamengkubuwono itu bergelar apa? Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso, Kalipatullah fil ard, Sayyidin Panatagomo, Ngabdurrahman namanya. Apa gelarnya itu? Ngabdurrahman, yaitu Abdurrahman. Kalifatullah fil ard, ya tidak ada lain, Khalifatullah fil ard. Ya. Ya sesungguhnya istilah itu tidak tepat karena bukan Quraisy. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah untuk
alhamdulillah masih ada istilah sebagai khalifatullah fil ard, ya. Alhamdulillah. Sehingga seorang Nasrani tidak boleh menjadi sultan. Ya. Naam. Tapi kalau memang itu menjalankan syariah Islamiyah, apakah Arab Saudi atau yang lainnya, yaitu pemerintah Islam. Ya. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Sudah semakin malam. Jadi tidak bisa dijawab seluruhnya. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.